Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali dengan program kesayangan kita, yakni Kabar Petang. Kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang terpercaya, tentunya dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama atau GNPF, Front Persatuan Islam atau FPI, dan Ormas Islam lainnya menggelar aksi demonstrasi menolak Coldplay tampil di Jakarta. Band asal Inggris itu untuk pertama kalinya akan konser di Indonesia pada 15 November 2023 mendatang. Dalam aksinya kali ini, massa menamakan diri sebagai Gerakan Nasional Anti-LGBT atau Granati LGBT. Novel menegaskan aksi ini merupakan bentuk penolakan kedatangan band Coldplay yang bakal menggelar konser di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Apakah konser Coldplay menghibur dan berfaedah? Play propagandakan LGBT? Apakah konser ini difasilitasi pemerintah? Untuk membahasnya kami terhubung dengan pengamat sosial Bung Iwan Janu. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya, Bung? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, Bung Iwan, lagi-lagi terkait rencana adanya, bukan rencana lagi ya, Bung, terkonfirmasi akan Coldplay menggelar konsernya di SUGBK pada November 15 November 2023, berapa hari mendatang. Namun jelang konsernya banyak yang menolak. Padahal sebelumnya juga banyak penolakan ya, Bung, sebelum jauh-jauh hari ini Coldplay mengadakan rencana akan konser di sini. Alasannya grup ini mendukung kampanye yang dinilai LGBT. Bagaimana menurut Anda, Bung Iwan? Ya, pemirsa Kabar Petang dimanapun berada, kita menyayangkan bahwa pihak penyelenggara itu masih terus ngotot ya ingin menggelar konser Coldplay. Yang saya pikir pasti itu pertimbangan masalah tentu keuntungan, masalah materi, karena grup ini kan super grup pada dekade terakhir ini ya, bahwasanya sehingga kemudian jumlah penggemar mereka tuh banyak, dan pasti itu profit yang besar yang akan diambil oleh para penyelenggara. Tapi kalau mereka melihat kontroversi yang muncul, sebetulnya harusnya mereka menjadikannya sebagai pertimbangan, bahwasanya tidak semua orang itu kemudian setuju bahkan menentang kampanye LGBT, dan grup Coldplay itu terkonfirmasi mereka memang mendukung gerakan LGBT. Nah, artinya kalau tetap ini diselenggarakan, satu, ini menandakan penyelenggara itu mereka mengedepankan uang di atas aspirasi masyarakat, dan juga di atas nilai-nilai yang harusnya dijaga, itu tentang penolakan terhadap LGBT. Dan yang kedua, berarti pihak penyelenggara ini memang mereka juga kalau begitu, ini secara langsung atau tidak langsung itu memberikan support terhadap gerakan LGBT. Dan saya pikir ini satu hal yang juga sangat mungkin, karena gerakan LGBT ini sangat masif ya, didukung di dunia entertainment. Banyak produser film, produser kemudian rekaman, kemudian juga grup-grup musik, penyanyi, bintang film yang mereka terang-terangan mengkampanyekan LGBT. Dan bukan tidak mungkin di tanah air pun itu, di kalangan dunia entertainment juga banyak pihak-pihak yang mereka secara mungkin terbuka atau tidak mereka memberikan support pada LGBT. Ini yang pertama. Yang kedua juga kita menyayangkan pihak pemerintah. Kenapa pemerintah masih terus juga ngotot memberikan izin untuk penyelenggaraan grup yang seperti ini, yang jelas-jelas menyelenggarkan LGBT. Padahal katanya Indonesia ini sampai sekarang tidak memberikan legitimasi keberadaan kelompok LGBT seperti itu ya. Dan kemudian juga katanya Indonesia ini kan negara yang katanya Pancasila, yang katanya juga kemudian mengakomodir agama. Nah, sementara paham LGBT ini kan sudah jelas bertabrakan dengan nilai-nilai agama. Kalau begitu, pernyataan bahwa Indonesia ini negara yang juga menjunjung tinggi nilai-nilai agama, kearifan lokal, itu hanya omong kosong. Semua kalah dengan kepentingan materi, dengan kepentingan wisata dan segala macam, mengabaikan kemudian yang namanya kearifan lokal, apalagi muatan agama. Artinya bahwa memang dari sisi pemerintah juga tidak ada kesungguhan untuk melindungi masyarakat dan mengedepankan apa yang sering mereka bilang sebagai kearifan lokal. Begitu, Bung Anggi.
Baik, Bung Iwan juga, demam Coldplay ini melanda di Indonesia. Ketenaran dan kemegahan konser yang ditawarkan seakan menjadi resep di balik tingginya animo masyarakat ya, sampai banyak juga kasus penipuan tiket yang bodong. Dan apakah fenomena ini wajar, Bung Iwan? Ya begitulah memang dunia kita hari ini bahwa banyak orang ya Indonesia ini ternyata mereka itu demikian tergila-gila dengan hiburan ya. Bukan cuman Coldplay tapi jalur musik K-pop ya itu juga sama. Ataupun kalau nanti diundang grup-grup yang super grup dunia ya itu mereka juga pasti berbondong-bondong akan kemudian datang ke tempat konser, membeli tiket dan sebagainya sehingga kemudian memang peluang terjadinya penipuan penjualan tiket itu satu hal yang juga sangat besar terjadi. Ini gambaran bahwasanya memang bangsa kita ini sudah demikian ya haus ya pada hiburan sehingga mungkin satu sisi juga lupa bahwa sebetulnya banyak hal-hal yang lebih urgent untuk kemudian diperhatikan. Masalah kemiskinan misalnya atau korupsi atau juga misalnya hari ini ya kita melihat skandal politik yang memalukan di Mahkamah Konstitusi itu kelihatannya tidak menjadi sebuah perhatian besar bagi sebagian masyarakat yang mereka lebih tetap mencari hiburan, hiburan dan hiburan. Kita menyayangkan sekali bahwa memang kondisi masyarakat kita memang masih seperti demikian, Bu Anggi. Jadi tidak tahu mana prioritas yang mestinya kemudian kedepankan. Apalagi grup ini secara terbuka mereka memberikan support terhadap LGBT. Mestinya ya para penonton itu jangan berpikir bahwasanya kan saya menikmati musiknya bukan menikmati kemudian kampanyenya. In fact, pada faktanya setiap kali kampanye Coldplay, terutama vokalisnya Chris Martin, dia selalu mengibarkan bendera pelangi itu. Artinya memang ajang konser itu dijadikan sebagai kampanye bagi Coldplay untuk ya tadi mensupport LGBT. Nah, mestinya penonton ini kalau cerdas ya punya kearifan lokal, apalagi dia Muslim ya, mestinya nggak begitu gitu kan, nggak kemudian Coldplay itu harga mati gitu kan. Pokoknya wajib ditonton, it must ya, harus seperti itu tanpa memandang lagi kemudian nilai-nilai yang dia usung di dalam konser-konser musiknya, Bung Anggi. Baik, Bung Iwan juga tadi Anda katakan apakah kampanye LGBT ini berkontribusi mengganggu aspek politik dan keamanan di negara kita, dan apakah kampanye LGBT merupakan serangan politik untuk melemahkan daya tahan negara kita, Bung Iwan? Iya, jadi begini, bahwasanya LGBT ini suatu hal yang sudah sangat kontroversial ya. Jadi jangan dipikir bahwa semua orang tuh mendukung LGBT. Ini kan pikiran sebagian orang di dunia sekarang, termasuk di tanah air, itu mereka berpikir bahwa LGBT ini sudah hal yang lumrah diterima. No, nggak begitu faktanya. Bahwa banyak kalangan pakar dalam dunia kedokteran, biologi, ya, kemudian sosial, sosiologi, psikologi, mereka menolak eksistensi LGBT, apalagi secara ajaran agama. Jadi ini satu hal yang bukan lagi merupakan faktor hereditas atau keturunan genetis ya, tapi sudah merupakan memang kerusakan moral, kerusakan mental ya, yang memang itu harusnya diobati dan diberikan kemudian punishment, diberikan sanksi, bukan kemudian malah disupport, diafirmasi, diberikan panggung untuk mereka mengkampanyekan seperti itu. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwasanya mestinya masyarakat Indonesia berpikir ini jangan kok dijadikan sebagai hal yang normalisasi, dianggap normal. Jadi sekarang ini kan muncul gejala normalisasi, menganggap normal hal yang sebetulnya merupakan kerusakan moral seperti itu, termasuk adalah LGBT. Lalu yang kedua bahwa ancaman yang ditimbulkan oleh LGBT ini sangat luas sekali. Dari sisi sosial, itu merusak tatanan keluarga, banyak kemudian keluarga hancur karena anaknya, bahkan juga mungkin suami atau istrinya kemudian terbawa dengan gaya hidup lesbian, gay, biseksual, dan transgender seperti itu. Banyak kemudian juga yang kedua gangguan penyakit kelamin yang dimunculkan dari LGBT ya, seperti penyakit AIDS, HIV AIDS yang sangat tinggi, belum juga anal cancer, kanker anus yang juga sangat tinggi seperti itu. Belum juga kemudian prostitusi ya di kalangan LGBT juga sangat tinggi, human trafficking, bahkan sampai kepada pedofil, anak-anak kecil itu juga dijadikan sebagai sasaran oleh kaum gay untuk kemudian ya jadikan sebagai pemuas syahwat mereka. Jadi ini efeknya ya, jadi impact sosial yang merusaknya itu sangat besar sekali. Nah, kalau ini kemudian dibiarkan, ini berarti sama dengan mengundang bencana ke dalam negeri kita. Sementara negeri sudah demikian ya kacau balau begitu ya.
Lalu yang tentang tadi masalah terkait dengan politik, memang ini pasti ada tekanan politik. Karena seperti PBB saja ya, itu mensupport ya LGBT. Negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris ya, mereka juga mensupport LGBT. Nah, mestinya Indonesia mengambil sikap seperti beberapa negara. Rusia misalnya jelas mereka menolak LGBT. Malu kan? Rusia itu kan negara warisan Soviet yang komunis, tapi mereka dengan tegas menolak LGBT, bahkan mengancam dengan sanksi yang keras begitu. Sementara Indonesia yang mayoritas Muslim ya, yang sangat mensakralkan Pancasila yang katanya dari agama, tapi malah kemudian ini menerima begitu saja LGBT ke tanah air, kan sangat memalukan dan memilukan, Bung Anggi. Baik, terakhir Bung Iwan, dan apakah konser ini memang para ulama dan tokoh masyarakat perlu menolak keras kehadiran grup band Coldplay ini yang berpotensi merusak umat manusia, khususnya generasi muda, dan apalagi khususnya di belahan bumi Palestina sana ya, Bung Iwan. Kita juga miris mendengarnya, harus kita bela nampaknya, tapi kita bereuforia dengan konser. Bagaimana Bung Iwan? Kita seharusnya. Nah, itulah yang saya katakan bahwa kalangan muda ini kita sudah misprioritas, sudah nggak ngerti namanya prioritas hidup begitu ya. Ada hal yang lebih penting, masalah konflik Gaza misalnya hari ini yang mesti jadi perhatian ya. Yang jangankan yang Muslim, yang bukan Muslim saja memberikan perhatian besar. Bahkan mereka juga mengutuk negara Zionis Yahudi seperti itu. Nah, mengapa yang kemudian Muslim malah euforia ya seperti kemudian tidak punya sensitivitas terhadap kondisi masyarakat dunia, khususnya warga Muslim di Gaza seperti itu. Ini menandakan bahwa memang ada tidak punya prioritas dalam kehidupan sekarang kalangan muda ini. Yang kedua, para alim ulama dan semua tokoh masyarakat bukan saja menolak satu grup musik ini, yaitu Coldplay, tapi juga semua grup musik yang itu memberikan budaya yang tidak sesuai dengan agama, yaitu yang juga mesti ditolak. Jadi bukan cuma Coldplay, tapi semua yang memberikan unsur kebebasan, ya, pergaulan pria wanita yang kemudian jatuh dalam free sex segala macam itu pun mestinya ditolak. Jadi kita ingin agar bangsa ini menjadi bangsa yang punya pikiran yang cerdas, ya, kemudian juga menjunjung tinggi yang namanya marwah, kehormatan umat, punya nilai-nilai kemanusiaan, dan terutama bahwa kita ini negeri yang muslimnya mayoritas harusnya kemudian kental dengan culture Islamnya, dengan budaya Islamnya, bukan dengan budaya sekulerisme dan liberalisme seperti dalam dunia entertainment. Ini yang sangat kita sayangkan, dan ini perlu perjuangan keras dan perjuangan besar dari para alim ulama untuk kemudian bisa melakukan perubahan tatanan sosial secara masif. Itu ya barangkali Bung Anggi. Baik, jazakallah Bung Iwan untuk kesempatannya pada kabar petang kali ini. Mudah-mudahan Bung Iwan senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dalam setiap aktivitasnya. Demikian pemirsa Hilafah News yang dirahmati Allah. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan bagi kita semua di dunia dan di akhirat nanti. Saya Angge Suara Dindur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.